Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Teman-teman peserta kajian Ramadan intensif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita berada di penghujung 10 terakhir atau 10 ketiga dari bulan suci Ramadan, dan pembahasan kita kali ini terkait dengan puasa masih, namun pembahasan yang terakhir terkait dengan puasa-puasa sunnah, ya, tatawu. Karena tidak dapat dipungkiri suatu ibadah, ya, suatu amalan ketika dilalui oleh seorang hamba tentu sering sekali, ya, memberi kesan yang mendalam bagi sebagian mereka. Jika tidak kita katakan semuanya, maka bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya penuh dan berkesan dengan ibadah puasa, maka ternyata syariat ini mengajarkan atau memberikan juga anjuran, ya, bagi siapa yang ingin berpuasa selain pada bulan Ramadan yang tentunya sifatnya sunnah, tidak wajib, bisa dia melakukannya di luar bulan suci Ramadan. Kemudian tentu juga suatu ibadah setelah ditinggalkan atau selesai tidak ditinggalkan begitu saja, sehingga ada baiknya, ya, setiap kita melihat mana ibadah puasa selama 11 tahun, selama 11 bulan ke depan, 11 bulan ke depan yang bisa dia pilih, jadi tidak terputus secara total setelah dia berpuasa pada bulan Ramadan. Berpuasa itu, ibadah puasanya tidak terputus secara total, sehingga ada yang bisa dia lakukan. Nanti akan disebutkan apakah puasa sunat yang sifatnya setahun sekali atau sebulan, ya, sifatnya tahunan, ada yang sifatnya bulanan, atau kemudian hari-hari tertentu atau pekan-pekan tertentu. Teman-teman milik Allah Subhanahu wa taala, ya, di buku panduan puasa, ya, teman-teman bisa lihat bab terakhir itu, bab ke-9, dibahas tentang puasa-puasa sunnah, ya. Artinya tidak wajib, dianjurkan. Ada beberapa kategori ini, pembagian kategori ini dipilih atau disebutkan oleh Imam Nawawi antaranya, yaitu ada puasa sunnah yang berulang-ulang setiap tahun. Setiap tahun puasa tersebut berulang. Kemudian ada puasa sunnah yang berulang setiap bulan, ya, setiap bulannya dia berulang. Ada yang berulang setiap pekan. Setiap pekan dia berulang. Yang pertama, bagian puasa sunnah tahunan, sebagaimana kita sebutkan tadi, tidak setelah seorang selesai dari Ramadan baru kemudian ketemu puasa 11 bulan lagi, setahun lagi. Tidak demikian. Sebagian ulama menganjurkan, ya, tidak ditinggalkan demikian. Bisa dia pilih puasa sunnah walaupun itu dilakukan setahun sekali, yaitu diantaranya bagi orang yang tidak sedang menunaikan ibadah haji, dia bisa pilih puasa Arafah misalnya, tanggal 9 Dzulhijjah, satu hari sebelum hari raya Idul Adha, karena pada hari Idul Adha atau Idul Fitr itu dilarang berpuasa. Maka puasa ini disunahkan kecuali orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah, butuh energi, tenaga, ini mereka tidak dianjurkan.
bahkan anjurannya orang yang sedang wukuf itu tidak berpuasa agar lebih maksimal untuk beribadah, termasuk berdoa ketika di Arafah. Dan pahalanya sangat besar. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 1162, yukaffiru sanata al-madiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Kemudian yang kedua, ya masih puasa yang sifatnya tahun sekali atau tahunan, puasa Asyura. Asyura itu adalah Asyar, ya, tanggal 10 Muharram. Kisahnya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari Firaun, ya, dan bala tentaranya, ya. Dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya, mereka selamat, maka Nabi Musa kemudian sebagai wujud rasa syukurnya adalah berpuasa pada hari tersebut. Awalnya Nabi menganjurkan para sahabat dengan ilzam, tapi kemudian setelah ada puasa Ramadan, puasa Asyura ini menjadi pilihan, ya, setahun sekali. Dan teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, ini juga mengajarkan bahwa Islam ketika dapat nikmat mengapresiasinya, mewujudkannya adalah dengan beribadah. Ya, berbeda dengan orang-orang luar Islam yang justru dengan hura-hura dan bermaksiat, ya, melakukan kerusakan. Islam mengajarkan mengapresiasi kenikmatan, ya, itu dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ini juga dicontohkan, atau awalnya memang dicontohkan adalah oleh Nabi Musa, ya, sebagai Nabi Bani Israel. Pahalanya yukaffiru sanatal madiyah, kata Nabi SAW, menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Ini pahala yang sangat besar, ya. Kemudian sebagian riwayat menunjukkan bahwa Nabi SAW juga menganjurkan, ya, seandainya seorang ingin puasa Asyura, maka dianjurkan untuk puasa hari tanggal 9 Tasu'a, ya, 9-nya. Nah, dalam hal ini agar tidak menyerupai, ya, orang-orang Yahudi yang berpuasa hanya pada tanggal 10 Muharram saja. Wallahu a'lam, apakah kaum Yahudi masih mengamalkan hal ini sampai sekarang, wallahu a'lam. Ala kulli hal, ini petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW, jika seorang mau dia bisa menambahkan satu hari, tanggal 9 dan tanggal 10, ya, Muharram. Kemudian puasa yang setahun sekali juga adalah puasa sunnah 6 hari pada bulan Syawal, ya, setelah hari Fitri, ya, setelah Idul Fitri, dan boleh dilakukan secara berturut-turut, itu afdal selama bulan Syawal, boleh juga berselang, ya. Namun sebagian ulama melihat lebih afdal untuk secara urut, ya. Walaupun tidak mengapa, insya Allah dapat pahalanya juga meskipun dilaksanakan secara berulang-ulang. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittam min syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian dia melanjutkannya puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka seperti berpuasa setahun penuh, kata Nabi SAW, ya. Pahalanya sangat besar, seperti berpuasa setahun penuh. Ini pilihan puasa tahunan bagi yang tidak mampu bulanan atau pekanannya. Sedangkan puasa sunnah bulanannya yaitu puasa Ayyamul Bid, ya, tanggal 13, 14 dan 15 dari bulan Qamariyah. Makanya namanya Ayyamul Bid, ya, karena pada hari-hari ini bulan seperti warnanya putih, ya. Penuh tanggal 13, 14 itu pertengahan bulan itu bulan purnama, ya, sudah mulai penuh begitu, sehingga warnanya yang begitu sempurna seperti warna hampir putih begitu, makanya Ayyamul Bid putih, ya. Dan ini diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang apakah Rasulullah SAW berpuasa 3 hari setiap bulannya, maka beliau menjawab benar. Dan diantaranya yang mendapat wasiat untuk berpuasa 3 hari, 13, 14, 15 setiap bulannya itu adalah Abu Hurairah, ya, radhiyallahu taala anhu. Kemudian puasa yang sifatnya pekanan, ya.
Tadi bulanan, ini pekanan yang ketiga, yaitu berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Ya. Dari sahabat Usamah bin Zaid meriwayatkan bahwa Nabi SAW senantiasa berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Ya. Alasannya beliau menjawab, tu'radul a'malu yaumal itsnain wal khamis. Amal-amal diangkat ya, pada hari Senin dan Kamis, ya, kata Nabi SAW. Fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim. Maka saya senang amal ibadahku diangkat sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Ini alasan Nabi SAW sering berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Ini pilihan ibadah puasa, suatu ibadah dalam Islam, bukan menyiksa diri dengan tidak makan, dia adalah ibadah. Karena pada kesempatan lain justru seorang muslim atau muslimah diperintahkan untuk makan dan minum. Pada kesempatan ini untuk berpuasa. Kalau dia sanggup tiap pekan, maka Senin dan Kamis. Jika tidak mampu, dia setiap bulannya, yaitu pada tanggal 13, 14, 15 Hijriah setiap bulannya. Kemudian jika tidak mampu, dia bisa pilih yang tahunan, ya, pada hari Arafah atau hari Asyura. Demikian pembahasan terakhir penutup dari kitab panduan puasa ini, teman-teman milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat pahami bahwa hakikat dari puasa ini adalah menahan diri dari makan dan minum, dan syahwat nikah. Ini menurut ulama kita adalah fase awal ya dari puasa, ya. Karena fase yang selanjutnya adalah diharapkan bisa menahan diri dari pandangan yang tidak dibolehkan, lisan, tangan, kaki dari hal-hal yang sifatnya dosa dan maksiat, bukan sekedar makanan dan minuman yang dia tahan. Dan fase yang tertinggi dari ibadah puasa adalah menahan diri dari hasad dan pikiran yang dapat menjauhkan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah level-level puasa yang menurut ulama kita, dan menciptakan seorang hamba yang benar-benar bisa menahan dirinya, ya. Dia yang mengontrol hawa nafsunya dan bukan dia yang diatur dan dikontrol oleh hawa nafsunya. Mudah-mudahan semua yang kita bahas dari 10 pertemuan ini bermanfaat bagi diri kami dan teman-teman sekalian. Jika ada yang keliru, kami mohon diluruskan dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hal yang benar dan bermanfaat, mudah-mudahan itu menjadi timbangan kebaikan bagi kami dan kita semua. Terima kasih atas partisipasinya dan kebersamaan teman-teman dalam kajian fikih intensif, Ramadan intensif ini. Mudah-mudahan sisa Ramadan ini benar-benar memberikan keberkahan, karena innamal a'malu bil khawatim, sungguhnya suatu amalan tergantung bagaimana akhirnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.